Mendengarkan persepsi dari Patrice Allegro yang memang kemampuannya hanya berasumsi-asumsi, tapi tidak mampu membuat pertanyaan penelitian, saya jadi tergelitik ingin menjawabnya. Dia katakan bahwa persatuan Kristen dan dua pertanyaan yang tak bisa dijawab, Protestan, dalam videonya. Dia katakan yang pertama adalah tentang Tritunggal, dan kedua adalah tentang kanan Alkitab. Jadi sebenarnya kalau memang Patrice Allegro ingin membuat pertanyaan penelitian itu sebenarnya mudah. Caranya adalah lihat aja dogma Katolik gitu, dan kemudian lihat realitasnya. Tapi itu hanya bisa digunakan untuk umat Katolik, ya. Jadi tidak bisa untuk Protestan, karena kalau untuk Protestan mesti ke dogma Protestan, kemudian melihat realitas. Sehingga kemudian keluarlah di situ yang namanya gap antara realitas dan teori yang seharusnya. Nah, itu baru disebut masalah. Jadi bagaimana bisa ketika Patrice Allegro mengatakan persatuan Protestan itu masanya di Tritunggal. Sebenarnya dia tidak melihat realitas yang sesungguhnya di dalam bacaan yang ada. Kalau melihat sepintas saja sebenarnya sudah tahu lah kalau memang kemudian dihubungkan dengan cara-cara penafsiran yang melihat ayat-ayat Alkitab dengan kemudian nafsir secara bebas gitu. Ya karena memang mungkin juga bukan hanya kalangan karismatik yang tidak paham tentang Alkitab, tapi juga Patrice Allegro juga tampaknya tidak paham gitu penafsiran Alkitab, sehingga dia tidak bisa membuat sebuah pertanyaan penelitian. Tapi mungkin kalau saya melihat dari penjelasannya memang Patrice Allegro tidak sanggup membuat pertanyaan penelitian. Sehingga kemudian ketika dia menyimpulkan atau berasumsi masalah Protestan, ya itu hanya sekedar persepsinya saja. Tidak berlandaskan ya pemikiran yang mendalam, apalagi penelitian, ya. Karena dia tidak mampu meneliti. Jadi ketika Patrice Allegro mengatakan Tritunggal, itu kan kita semua sudah tahu. Harusnya Patrice Allegro juga sudah tahu bagaimana kita membuat ataupun gereja awal membuat pernyataan tentang Allah Tritunggal. Ya, keyakinan itu kan sudah jelas bahwa Alkitab itu kan ya menafsirkan menjelaskan dirinya. Dan kalau kita membuat sebuah penelitian dengan dasar Alkitab, maka kita punya iman bahwa Alkitab itu dari Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata-kata, maka tidak ada perkataannya yang bertentangan satu dengan yang lain. Kalau perkataan Tuhan itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, ya ini nanti kita bicara tentang kanonisasi. Maka ketika kita merumuskan teologi, termasuk mengenai Tritunggal, maka yang harus dilakukan adalah misalnya mengumpulkan ya ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, karena mencari benang merah dari tema, misalnya Tritunggal. Berarti tema yang kita ingin gali adalah Tritunggal. Berarti kemudian kita mesti mencari dari menggunakan ya banyak kamus lah, word study dan segala macam interlinear gitu ya. Jadi kita lihat dulu dari tema-tema itu dari kitab-kitab Alkitab itu. Kemudian kita kumpulkanlah itu kan. Kita analisis datanya. Ada hubungan tidak ya data satu dengan yang lainnya. Jadi kalau tidak ada hubungan berarti ataupun yang ada hubungannya begitu dikumpulkan. Kemudian dicarilah sistematikanya segala macam. Nah, selanjutnya dilihat apa sih sebetulnya Allah sendiri. Misalnya Allah adalah ya di situ yang pertama dikatakan Bapa yang transenden, yang dalam kemuliaannya yang tak dapat dijangkau dengan panca indera. Kemudian Allah yang transenden itu berfirman, ya. Firman itu keluar dari Allah. Firman itu berada bersama-sama dengan Allah, kata Alkitab. Firman itu adalah Allah. Nah, berarti Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah. Udah kita cari juga Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, ya. Sebagaimana Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh yang Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak adalah Allah. Berarti Tritunggal adalah Allah yang esa. Kalau kita mau menarik seperti itu misalnya. Dan itu kan sudah dirumuskan oleh Bapak Gereja sejak awal gitu.
Nah, kemudian kalau terjadi teman-teman yang baru belajar Alkitab, seperti teman-teman dari Pentakosta dan karismatik yang memang tidak mendalami bagaimana melihat Alkitab. Karena mereka kan berangkat dari peristiwa-peristiwa Pentakosta, yaitu pengalaman. Nah, perbedaan teologi daripada Pentakosta karismatik dengan Protestan itu adalah bahwa mereka tidak membuat sistematisasi, tidak bisa, karena pengalaman itu kan subjektif. Walaupun juga iman subjektif, tapi kemampuan penelitian teologinya menjadi lemah. Ya, memang tidak semua sih ya, tapi ada juga peningkat dengan teologi di barat ya yang mulai berkembang, yang bagus begitu. Tapi kebanyakan di Indonesia kan gerakan Pentakosta karismatik itu kan dari mereka yang tidak belajar Alkitab. Nah, itu menjadi persoalan. Jadi persoalannya bukan persoalan tentang Tritunggalnya, persoalannya adalah ada orang ingin menafsirkan Alkitab tanpa pemahaman bagaimana menafsirkan Alkitab. Itu bukan masalah sebenarnya untuk Protestan. Karena Protestan kan sudah membuat rumusan yang jelas. Alkitab menafsirkan Alkitab. Tapi sudah jelaskan juga bahwa Alkitab adalah cukup, kan begitu. Jadi itu, kalau membaca itu, cobalah dari kacamata Protestan seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita bisa melihat ya teman-teman yang salah mengartikan Tritunggal sebenarnya mudah saja. Kalau ditanya juga ya untuk orang yang mengerti itu mudah sebenarnya. Cuma hanya karena di medsos saja kemudian terjadi persoalan. Karena medsos kan ini hanya membuat sensasi. Jadi mereka-mereka yang membuat sensasi tentang Tritunggal segala macam itu kan mereka ini kan tidak paham ya. Ya ingin bergaya-gaya atau bergelit-gelit dengan dogma, dengan doktrin membangunnya sendiri gitu. Ya karena merasa bisa gitu. Padahal itu kan perlu waktu, perlu kepakaran seperti itu. Ya. Ya mereka yang lama di dalam gereja tentunya tidak mampu membuat penelitian-penelitian mendalam seperti di pendidikan tinggi teologi seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Ya kita wajar seperti itu. Jadi bukannya tidak diketahui oleh Protestan, diketahui, sudah paham gitu. Ya kemudian juga yang kedua katanya selain Tritunggal adalah kanon Alkitab. Kalau orang yang memahami penelitian sudah jelas ya, sangat mudah sekali ya. Kadang-kadang ini teman-teman yang mainnya di mistik ya. Kalau Patrice Allegro ini kan masih ke mistik ya. Kalau lihat karena mistik karena logikanya masih logika mistik lah kalau kita lihat ya. Dan dia juga sedang beranjak ke logika filsafat gitu. Nah, logika mistik ini kan tidak ada bukti empiris. Seperti mengatakan kita adalah gereja yang dibangun di atas batu karang. Protestan di atas pasir. Ini kan nggak ada bukti empiris. Jadi logikanya logika mistik gitu ya. Walaupun kita sebenarnya bisa dengan landasan iman, tetapi mesti kemampuan yang cukup baik gitu. Tapi yang dipraktikkan oleh Patrice Allegro ini logika mistik gitu. Jadi saya bingung bagaimana caranya gereja Roma Katolik dibangun di atas batu karang, gereja Protestan dibangun di atas pasir. Yang mana buktinya? Bedanya di mana? Saya nggak melihat seperti itu gitu ya. Dan kemudian juga kalau dikatakan kepercayaan, di Katolik juga banyak. Kan dari Vatikan II kan sudah ketahuan, ada 3 gelombang. Gelombang besar loh. Di bawahnya sudah pasti ada perpecahan-perpecahan banyak. Hanya karena organisasi saja. Di Protestan kan karena ada demokrasi, ya kan? Protestan kan lebih dulu menerima demokrasi dibanding Katolik kan. Jadi menghargai kebebasan, menghargai pendapat individu, itu saja sebenarnya. Tetapi pengetahuan itu, penelitian, pengetahuan, itu ada rumusannya, ada prosedurnya. Jadi jangan dibilang tidak bisa begitu. Demikian juga ketika kanonisasi. Kalau kemudian ada orang-orang yang buat sensasi seperti YP, itu kan tidak ditanggapi oleh orang Protestan. Karena memang ya coba aja teliti tentang YP itu, dia hermeneutik aja nggak bisa. Dan saya tahu lah pendidikan dia kayak mana, belajar dia bagaimana, saya pasti tahu. Masa saya tidak tahu tentang kerjaan dia seperti itu, dia pendidikan dari mana, kemampuan-kemampuan dosanya bagaimana, saya pasti tahu. Karena itu saya tidak terlalu menanggapi, karena pikir ya kemampuannya belum nyampe untuk berdiskusi. Ya biarlah dia buat sensasi-sensasi sendiri. Tapi kan dia nanti akan bertanggung jawab sendiri untuk tindakan-tindakannya yang memang mencari sensasi dan akan merugikan dia sendiri. Ya biarkan saja, kan ada kebebasan. Kita kan tidak bisa melarang orang berpikir, orang dalam tata pemikiran. Nah karena dia bicara ya kita jelaskan. Tapi kalau dia tidak mau juga ya selama tidak mengganggu ketertiban umum ya silakan saja. Tapi kan sudah dijawab juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia.
Kalau dia tetap tidak mau tahu, ya biasa saja karena memang dia membuat sensasi dan orang-orang di belakangnya kan hanya buzzer aja. Saya nggak tahu kenapa mereka juga mau seperti itu gitu, hanya mau buat sensasi juga. Ya sensasi murahan lah untuk kita orang-orang yang paham tentang teologi. Jadi kembali ke Patriark Allegro. Jadi Protestan tidak ada masalah. Kesatuan dan keberbedaan itu biasa. Coba lihat. Sekarang ini di Indonesia, Gereja Katolik dan Gereja Protestan PGI bersama-sama mengadakan tema Natal bersama. Ya. Penjelasannya sama. Di mana? Masalahnya? Jadi masalahnya adalah di orang-orang yang memang ingin bicara tetapi tidak paham teologi. Tidak paham prosedur penelitian, tidak paham hermeneutik, tidak paham kanonisasi. Jadi mesti belajar sungguh-sungguh gitu ya. Nah, Patriark Allegro ketika melihat Protestan, dia tidak paham penelitian. Jadi kalau dia tidak paham penelitian, dia tidak bisa melihat realitas. Dan dia baca realitas dengan pikiran dia, salah. Harusnya dia baca realitas itu dengan apa? Kalau Protestan ya berarti dengan dogma-dogma Protestan. Kalau kita disebut penelitian adalah realitas itu dengan teori. Nah, dengan teori itu bagaimana? Konstruk teori dulu dibuat, jangan langsung bicara. Buat dulu konstruk teori dari berbagai pikiran itu. Tapi kalau Patriark Allegro hanya kalian ini Katolik, mana bisa? Kan dia mesti belajar tentang Protestan segala macam gitu. Nah, baru kemudian lihat realitasnya itu. Seperti misalnya tentang penafsiran Allah Tritunggal. Yang kedua tentang kanonisasi. Coba baca dari teori itu. Konstruk teori tersebut. Sebenarnya sederhana sekali, nggak ada masalah itu. Jadi yang didengung-dengungkan di medsos itu nggak pernah mengganggu Protestan. Hanya ya kita tahu lah medsos itu kan memang orang mencari sensasi seperti debat-debat agama. Kan senang mereka membuat sensasi segala macam itu. Dan mereka tidak punya kemampuan berteologi. Jadi kalau ukurannya adalah orang yang di medsos, walaupun jumlahnya ratusan ribu, 1 juta ya, itu kan hanya masalah ketekunan mereka dan kemudian mereka membuat segala macam, buat iklan apa, kan bisa. Apa susahnya, itu tidak hubungan kepakaran. Dan kepakaran mungkin, pakar-pakar itu mungkin belum sempat seperti itu, karena kita kan banyak kesibukan segala macam. Saya aja musim baru-baru ini aja, ya melihat itu aja hanya iseng-iseng aja. Dan kemudian ada mengomentari, mengusulkan, membahas, nah saya bahas. Jadi kembali, Patriark Allegro ini ya memang kelihatannya memang sedang mencari sensasi-sensasi ya, untuk bisa tersohor, saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi ya itu urusan dia lah ya, itu kan urusan dengan Katolik ya. Tapi saya juga pikir ya kalau masalah pemikiran-pemikiran dia silakan aja. Tapi saya kan hanya buat klarifikasi ya. Ya sekali lagi ya selamat Natal untuk Patriark Allegro ya. Karena kita PGI dengan dengan Katolik mengadakan Natal bersama. Jadi kalau Anda tidak ikut dengan Katolik, ya nggak apa-apa sih, ya. Karena pemimpin Katolik di Indonesia ini buat seperti itu. Dan kalau Anda terus mau nyerang Protestan, ya nggak apa-apa juga. Itu kan individu Anda, pribadi Anda. Terima kasih.